Raja Pedang, Jilid 10 episode 5, karya Asmaraman S. Ho Ping Ho. Hanya sedetik kejadian itu, kuda hitam melompati kuda putih, keempat kakinya hampir menyentuh punggung kuda putih dan selamat melompati kuda yang menerobos bawahnya. Debu mengebul tinggi dan Kui Xin tidak melihat lagi anak laki-laki tadi di atas punggung kuda putih. Celaka, serunya, mengira bahwa anak tadi tentu telah terkena tendangan kuda dan terlempar dalam keadaan tewas atau sedikitnya terluka hebat. Akan tetapi dia segera melongo saking kagum dan herannya setelah melihat bahwa anak itu ternyata secara lihai sekali pada saat kudanya dilompati kuda lain, telah menggantungkan diri di bawah perut kuda dan sekarang dalam keadaan selamat dia telah membalikkan tubuhnya duduk kembali di atas punggung kuda. Namun anak itu agaknya kaget juga, telah menahan kendali kudanya dan menghentikan kuda itu wajahnya agak pucat. Akan tetapi laki-laki setengah tua itu hanya menoleh sambil tertawa bergelak, terus mencambuk kudanya, membalap makin cepat. Kurang ajar, berhenti kau. Kui Xin melompat hendak mengejar penunggang kuda hitam. Kui Susiok paman guru Kui, jangan kejar dia. Tiba-tiba anak laki-laki tadi berseru. Kui Xin kaget dan menghentikan larinya, telah menoleh dan memandang anak itu lebih teliti. Kiranya kaukah ini, Lim Kui? Telah berlari menghampiri dengan girang. Pantas saja begini lihai menunggang kuda, kiranya kau, anak itu melompat turun dan memberi hormat. Dia memang Bun Lim Kui, putra tunggal Bun Si Teng, jago pertama dari Kunlun Sam Heng Te. Sebagai seorang pedagang kuda, tentu saja Bun Si Teng dan adiknya, Bun Si Liong, selain memiliki ilmu silat tinggi sebagai keturunan Kunlun Pai, juga telah mempelajari ilmu memelihara kuda dan ilmu menunggang kuda. Bun Lim Kui tentu saja juga mempelajari ilmu ini, maka tadi berkat ilmunya menunggang kuda, dia terluput daripada maut yang mengerikan. Lim Kui, kau dari mana dan mengapa kau nampak berduka? Ulah, kenapa kau tadi mencegah aku mengejar bangsat itu? Kui Xin mengajukan pertanyaan bertubi-tubi. Kui Susiok, memang ada pertaliannya antara pertanyaan-pertanyaanmu tadi. Paman Bun Si Liong terluka parah oleh seorang anggota Pek Lian Pai, saya pergi ke Tui Ciu membeli obat untuk paman. Dan orang tadi, dia itu melihat kepandaian dan pakaiannya yang serba putih, agaknya juga seorang anggota Pek Lian Pai yang memusuhi kami. Kui Xin berkata penasaran. Kalau betul dia itu memusuhi keluargamu, kenapa kau malah mencegah aku mengejar dan memberi hajaran kepadanya? Apakah luka Ji Su Heng, kakak seperguruan kedua, amat parah? Kui Susiok, anggota Pek Lian Pai lihai sekali dan selagi pamanku terluka, kiranya tidak baik memperluas permusuhan dengan mereka. Jawaban anak berusia belasan tahun ini diam-diam membuat Kui Xin amat kagum. Benar-benar seorang anak yang sudah memiliki pandangan luas, pikirnya. Bagaimana lukanya, Ji Su Heng? Bun Lim Kui menarik napas panjang. Berat juga, syukur dapat tertolong oleh tabib yang pandai. Biarlah nanti Susiok mendengar sendiri tentang persoalannya dari ayah. Benar juga kau, hayo kita lekas pergi ke rumahmu, ingin aku menengok Ji Su Heng. Keduanya lalu cepat memasuki kampung di mana Bun Lim Kui dan ayahnya tinggal. Rumah keluarga Bun cukup besar, malah memiliki pekarangan belakang yang amat luas, karena di situ dibangun kandang-kandang besar untuk binatang peliharaan dan dagangan mereka, yaitu kuda. Sebagai seorang pedagang kuda, Bun Si Teng telah berhasil dan makin lama kudanya makin banyak. Hampir semua orang gagah yang membutuhkan kuda, atau para saudagar kuda dari lain daerah, selalu datang menemuinya karena selain keluarga Bun jujur dan tidak pernah menghargai kuda mereka terlalu tinggi, juga kuda mereka selalu adalah kuda-kuda pilihan saking pandainya Bun Si Teng memilih kuda. Di depan gedung yang cukup besar itu terdapat beberapa batang pohon yang rindang, mendatangkan suasana yang teduh dan enak di halaman rumah itu. Beberapa ekor ayam yang gemuk-gemuk sibuk mematuki gabu dan dedak yang berceceran di halaman sehingga suasana di tempat yang teduh itu aman dan damai, tidak membayangkan sesuatu yang menyedihkan. Hanya sejenak Kui Xin dapat merasai ketenteraman suasana ini karena dia segera tergesa-gesa memasuki gedung ketika teringat akan keadaan Ji Su Hengnya seperti yang dia dengar dari Lim Kui. Kedatangan Kui Xin dan Lim Kui disambut oleh Nyonya Bun Si Teng, Ibu Lim Kui yang tergesa-gesa bertanya, bagaimana Kui Ji, anak Kui, sudah dapatkah obatnya?
Lin Kui mengangguk dan nyonya itu baru melihat munculnya Kui Xin di belakang anaknya, La segera menyambutnya dengan muka sedih dan Kui Xin langsung menyatakan keinginannya untuk menengok Bun Si Liong yang terluka. Beramai-ramai mereka bertiga masuk ke ruangan dalam dan di dalam kamar Bun Si Liong, orang gagah ini rebah telentang dengan muka pucat sedangkan Bun Si Teng, kakaknya, duduk di dekat pembaringan dengan wajah muram. "Ah, kau datang, Kui Sute. Kebetulan sekali," kata Bun Si Teng, agak berseri wajahnya seperti mendapat pengharapan baru. Xiao Wei mendengar tentang terlukanya Ji Su Heng, bagaimana keadaannya? Kui Xin menghampiri pembaringan. Bun Si Liong membuka mata dan memandang kepada Kui Xin, tersenyum duka. "Kita kecewa, Sute, ternyata Pek Lian Pai bukan orang-orang baik. Biarlah nanti kita berhitungan dengan mereka, Ji Su Heng. Yang perlu sekarang kau berobatlah dulu agar segera sembuh," menghibur adik seperguruan ini. Ia mendapat kenyataan bahwa selain menderita pukulan yang melukai sebelah dalam dada, Su Hengnya ini pun menderita luka parah pada pundak dan lambungnya akibat senjata rahasia paku yang terkenal dipergunakan oleh perkumpulan Pek Lian Pai, yaitu Pek Lian Ting. Nyonya Bun Si Teng sibuk memasak obat untuk adik iparnya dan Bun Si Teng lalu menceritakan dengan singkat kepada Kui Xin tentang terjadinya peristiwa itu. Beberapa pekan yang lalu di sini datang seorang yang mengaku sebagai utusan Pek Lian Pai yang membutuhkan 20 ekor kuda yang baik. Aku dan Liong Te, adik Liong, karena merasa simpati mendengar nama baik Pek Lian Pai sebagai perkumpulan para patriot, dengan senang hati memilihkan 20 ekor kuda dengan harga serendah-rendahnya. Malah ketika orang itu, yang mengaku bernama Tio Xian, menyatakan kagum melihat kuda tungganganku sendiri, aku dengan rela hati menyerahkan kuda itu kepadanya sebagai tanda persahabatan.